Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang dirahmati Allah. Sebelum kita latihan untuk menghitung KC, kita review dulu. Nah, ini tekanan parsial gas yaitu PZ sama dengan mol Z per mol total kali tekanan total atau P-tot. Jadi mol Z per mol-tot kali P-tot gitu ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menentukan KP, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas. Ya, jadi khusus gas saja. Sehingga KP sama dengan hasil kali tekanan parsial gas ruas kanan pangkat koefisien dibagi tekanan parsial gas pangkat koefisien bagian kiri. Sedangkan konsentrasi yaitu molaritas atau mol per liter nanti kita gunakan untuk menentukan KC, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, yaitu konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi ruas kiri pangkat koefisien. Sedangkan hubungan antara KP dengan KC adalah kemarin kepo sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Dengan delta N adalah koefisien kanan dikurangi koefisien kiri ya. Tidak usah Ibu tulis sebentar, ini Ibu tebeli dulu. Tadi delta N adalah selisih antara koef kanan dikurangi kiri. Nah, gitu ya. Yuk sekarang kita latihan untuk menghitung KC. Dalam bejana 1 liter dicampurkan 1 mol gas CO2. Langsung Ibu tuliskan di sini. Dan 1,25 mol gas H2 hingga terjadi reaksi kesetimbangan. Kita kenali spesinya masing-masing adalah wujudnya gas. Jadi nanti kita bisa gunakan semua ya. Nah, sebelumnya kita review lagi. Untuk KC jika wujudnya solid atau liquid itu tidak ikut ya, tidak ikut notasi KC. Kemudian KP itu hanya gas saja yang ikut, gas ikut. Nah, gitu ya. Gas ikut. Atau kita ganti aja gas saja. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini wujudnya gas semua, maka bisa kita gunakan untuk menentukan notasi KC nanti. Tadi sudah sampai pada ini tadi ya, 1 mol, ini 1 mol, 1,25, 1,25. Setelah tercapai kesetimbangan, berarti pada kondisi setimbang 0,25 mol gas CH4 terbentuk. Nih, masuk sini. Nah, harga tetapan kesetimbangan KC adalah, nah kita bahas tipsnya dulu, yaitu yang pertama tulis persamaan reaksinya. Ini persamaan reaksinya sambil kita cek betul atau enggak. CO2 tambah 4H2 CH4 kemudian plus 2H2O. Kemudian kita tuliskan tadi kondisinya 1 mol sudah, 1,25 mol sudah, kemudian 0,25 mol sudah. Ini pada kondisi setimbang. Nah, sesudah kita tuliskan persamaan reaksinya, mula-mula bereaksi setimbang, sudah kita tuliskan kondisinya tadi, isi jalur. Nah, isi jalur nanti kita isi nih.
Fokus adalah saat setimbang. Nah, ini fokus kita adalah pada kondisi setimbang harus ada isinya semua. Dan bisa, ya. Nah, kita tuliskan dulu di sini tadi terbentuk 0,25 mol gas CH4, maka kita berangkatnya dari sini. Kenapa? Karena ini adalah kondisi produk, ya. Jadi untuk ruas kanan tetap kita anggap sebagai produk, ruas kiri kita anggap sebagai reaktan. Pada kondisi mula-mula produknya masih belum terbentuk, masih 0, tidak ada. Kemudian sesudah bereaksi terbentuklah hasil atau produk sekian. Nah, berarti ini sudah pasti, sudah tertentu. Sedangkan kalau reaktan nanti bisa saja mereka bersisa sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Maka kita berangkatnya dari sini. Nah, sesudah kita lihat, coba ini 1,25, ini 0,25. Ini kita ubah jadi angka yang mudah aja ya. Berarti 0,25 itu kan 1/4. Ini 1/4 ya berarti ya. 1, Ibu tulis di sini ya, enggak usah bingung ya. Nah, 0,25 itu 1/4, 1,25 itu 1/4. Nah, karena kita berangkatnya dari sini dan terbentuk 0,25 atau 1/4, maka itu adalah hasil dari bereaksi. Berarti bereaksinya adalah begini, 1/4 atau 0,25. Bagaimana? Bisa ya? Kemudian, nah isi jalurnya. Kita berangkat dari ini tadi sudah, berarti posisi ini 1/4 ini adalah kita jadikan yang diketahui. Kita menentukan sini. Ditanya per diket kali diket. Ini koefisiennya 1. Berarti perbandingan koefisiennya adalah ditanya, koefisien ditanyakan per diket kali 1 kali diket 1/4. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 1. Nah, 1/4 dikurangi 1. 1/4 dikurangi 1 sama dengan berapa? Hasilnya 1/4. Nah, ini berarti sisanya. Atau pada kondisi setimbang terdapat 1/4 mol gas H2. Kemudian lanjutkan jalurnya adalah ini. Berarti ini koefisiennya 1 ditanya per diket kali diket. 1/1 kali 1/4 sama dengan 1/4. Berarti di sini pada kondisi setimbang 1 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. 3/4 mol terbentuk pada kondisi setimbang. Ini sudah ada kondisi setimbang, ini juga sudah. Nah, tinggal ini. Berarti seperti tadi ditanya per diket kali diket. 2/1 kali 1/4 sama dengan berapa ini? 2/4. Itu ya. 2/4 atau setengah ya. Nah, ini kita tulis ulang sini. Hasilnya setengah mol. Udah, ada yang tanyakan dulu sambil kita cek yang sudah kita peroleh tadi. Ini pada kondisi setimbang adalah 3/4, 1/4 mol. Ini tadi yang diketahui 1/4, kemudian H2O-nya adalah setengah mol. Nah, sudah, sekarang kita lanjutkan ke penghitungan KC. KC adalah tadi perkalian konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi konsentrasi
ruas kiri, pangkat koefisien. Ingat, solid dan liquid tidak ikut. Berarti di sini bisa kita tuliskan, yaitu punyanya siapa? CH4, pangkatnya 1. Kemudian H2O pangkatnya 2. Kemudian CO2 pangkatnya 1. H2 pangkatnya 4. Gitu, sudah. Kemudian kita masukkan pada kondisi setimbang. CH4 itu yang ini 1/4. H2O yang ini 1/2. Pangkatnya 2. Kemudian CO2-nya 3/4. Pangkatnya 1. Oke, kemudian ini 1/4. Pangkatnya 4. Nah, kita lihat kecenderungannya supaya mudah dioperasikan. Terus mana ya? Ini bisa ya ini ya. Ini 1/4 toh, Nak. Ini 1/4. Ini juga 1/4. Oh, asik ini. 3/4. 1/4. Pangkat 4. Ini kan bisa kita sederhanakan ini. 1/4. Pangkat 2 ya. Kemudian ini 1/4. Pangkat 4. 3/4. Nah, ketemu deh. Ini pangkat 2 hilang ya. Ini, nah tinggal 2 itu. Terus ini 1. 3/4. Terus ini gimana? 1/4 pangkat 2. Ayo sambil dicek ya. Kemudian ini kita naikkan 4/3 kali 1/1. Ini 4 kuadrat itu 16. Berarti 16/1. 16 kali 4 berapa ya? 64/3. Sebentar, Bu hitung dulu. 64 bagi 3 sama dengan 21,3. Nah, ketemu deh. Inilah KC-nya. Nah, gitu ya. Bagaimana, Nana? Tolong diingat tadi ya. Ada KC. Kemudian mol per liter, kemudian tulis persamaan reaksinya, mula-mula bereaksi setimbang, isi jalur, ditanya per diket kali diket, fokus pada kondisi setimbang, dan bisa. Alhamdulillah.